قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Tapi kita lanjutkan kajian kitab Zad al-Mustaqni' dan juga Ar-Rawd al-Murbi'. Di sesi pertama Zad al-Mustaqni' di kitab At-Taharah, di bagian-bagian akhir tentang masalah air. Kali ini tentang masalah ishtibah, yaitu kesamaran pengetahuan antara apakah ini air tahir atau tahur. Dan yang kasus kedua yaitu kesamaran antara pakaian. Apakah atau yang manakah pakaian yang terkena najis atau yang masih suci 100%. Berkata Musa al-Hajjawi rahimahullah, wa in ishtabaha bi tahirin tawadda'a minhuma wudu'an wahidan min hadha ghurfatan wa min hadha ghurfatan wa shalla salatan wahidah. Dan jika terjadi ishtibah, yaitu keserupaan atau kesamaran antara baik tahur dan tahir. Jadi ada misalnya ada dua wadah. Wadah pertama dan kedua ini salah satunya sudah tercampur dengan zat yang tahir, suci. Yang satunya masih tahur, suci menyucikan, murni. Nah, jadi yang kedua, salah satunya itu dia tergolong tahir, tidak suci menyucikan. Tapi kita tidak tahu mana yang tahir, mana yang tahur. Loh, bukannya pasti ketahuan ya dengan adanya perbedaan. Ya. Yaitu kalau tahir berarti kan sudah tercampur dengan benda suci baik warna, bau atau rasa. Namun anggaplah ini di waktu subuh dan tidak ada penerangan misalnya, sehingga enggak ketahuan ini yang mana yang sudah berubah warnanya, mana yang tidak misalnya. Kasusnya seperti itu. Karena apalagi di zaman ketika, tentu di zaman sebelum milenial sekarang, penerangan ketika itu tidak seperti sekarang pastinya. Ya. Bahkan mungkin sebagian di daerah pedalaman, penerangan di sebagian kamar mandi ya tidak seperti pada umumnya sekarang. Maka misal di kamar mandi ini atau ketika orang ini mau wudu, tersedia padanya 2 ember. Namun karena penerangan kurang dan mungkin kalau cahaya bulan kalau masih ada pun tidak mencukupi untuk mengetahui, dia tidak tahu mana yang tahur, mana yang tahir. Tapi dia meyakini bahwasanya salah satu dari kedua ember ini, air di ember ini, ada yang sudah tidak tahur lagi, masih tahir, sudah tahir karena mungkin tercampur dengan sesuatu
Ya. Namun memang rasanya pas dicak rasa, ini rasanya rasa biasa, air suci, mencucikan. Tetapi pastinya ada perubahan. Ya. Maka misal terjadi istibah. Istibah itu kan kesamaran, jadi tidak tahu persis mana yang tahur dan mana yang tahir. Wa ini istabaha bi tahirin. Kalau ada dua ember, salah satunya tahur, satunya tahir, namun tidak diketahui secara pasti karena sedikitnya penerangan, maka apa yang dia lakukan dalam mazhab Hanbali? Tawadda'a minhuma wudu'an wahidan min hadha ghurfatan wa min hadha ghurfatan wa shalla salatan wahidah. Maka hendaklah dia, nah ini mazhab Hanbali, berwudu dari kedua wadah tersebut. Berwudu dari kedua ember tersebut. Dengan satu wudu dari satu ember, satu wudu dari satu ember lainnya. Jadi di sini diterapkan double wudunya. Double wudunya. Wa shalla salatan wahidatan, dan dia salat dengan salat yang cukup satu aja salatnya. Nah, kenapa di sini kok dalam mazhab Hanbali disebutkan wudu satu dari satu ember, satu dari ember lain? Artinya kalau misalnya dia basuh muka dari ember A, setelah itu selesai basuh muka dari ember B. Cuci tangan, membasuh tangan dari ember A, kemudian membasuh tangan dari ember B. Dan sampai kaki dari ember A, kaki dari ember B. Double. Ya. Supaya apa? Memastikan bahwasanya dia telah melakukan wudu yang sah dengan air yang suci menyucikan. Itu tujuannya. Tujuannya seperti itu dalam mazhab Hanbali. Itu yang masyhur di mazhab. Adapun salatnya cukup salat sekali saja. Kenapa salat sekali saja? Karena dia telah pasti melewati tahap wudu yang sahih karena salah satu dari ember tersebut airnya suci menyucikan. Ya kan kita tahu kalau pakai air suci saja tanpa menyucikan maka itu tidak sah dalam mazhab wudunya. Maka sudah pasti ini kalau dua kali wudunya di setiap anggota tubuh maka dia pasti sudah melewati tahap wudu yang bersifat sah karena dengan air suci menyucikan. Itu makna dari wa in ishtabaha bi tahirin tawadda'a minhuma wudu'an wahidan min hadha ghurfatan wa min hadha ghurfatan wa shalla salatan wahidah. Ya, begitu ya. Tapi yang sahih adalah yang lebih sahih dan ini kembali ke dalam salah satu pandangan mazhab Syafi'i dan yang sahih bahwasanya yang wajib atasnya adalah at-tahri. Wajib atasnya adalah at-tahri. Ya, bukan mengulang untuk setiap dari wadah, enggak. Tapi yang wajib at-tahri itu yang sahih. At-tahri itu apa? At-tahri itu meneliti betul-betul semampunya mana yang menurut dia lebih dekat pada tahuriyah, yaitu sisi suci dan menyucikan kepada asliannya. Semampu mungkin dia melakukan itu sampai dia merasa lebih yakin atau lebih kuat persangkaannya baik ember A atau ember B yang lebih dekat kepada sisi tahuriyah, suci menyucikannya. Ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian kasus kedua yang disebut dalam atau disebut di akhir dari bab al-ma' di sini al-miyah. Kata Syekh Musa Al-Hajjawi rahimahullah, wa in ishtabahat thiyabun tahiratun binajisatin aw bimuharramatin shalla fi kulli thawbin salatan bi'adadin najasi wal awil muharram wa zada salatan. Nah, ini yang kasus kedua ini lebih kompleks ya. Wa in ishtabahat thiyabun tahirun binajisatin aw bimuharramah. Jika thiyabun tahirah
thiyab yang tahirah. Thiyab itu jama' dari thawb. Thiyab itu pakaian. Kalau misalnya pakaian yang suci, kayak untuk pakai sekarang nih. Pakaian yang suci itu terjadi istibah, kesamaran dengan yang najis atau dengan yang haram. Jadi begini. Pakaian itu kan ketika antum punya, ada pakaian di sini suci, yaitu bebas dari najis. Ada pakaian lain, pakaian ini bernajis. Ya. Pakaian ini bernajis atau nempel padanya najis atau terkena najis. Ya. Ada apa, Pak? Putra, ada apa? Hah? Ayo, khalas, fokus di kajian, enggak usah yang bukan urusannya, enggak usah diurus. Taib. Jadi ada pakaian yang tahirah, suci, bebas dari najis. Kemudian ada pakaian yang najis. Najis pakaian najis maksudnya apa? Terkena najis. Ya, terkena najis. Ya. Dan ada pakaian yang muharramah. Pakaian yang haram. Itu yang akan dirinci dulu nanti insyaallah. Tapi gambarannya adalah antum punya set-set pakaian. Ada berapa pakaian? Ya. Namun antum yakin salah satu atau salah keduanya atau seberapanya itu pakaian ini kena najis. Tapi antum tidak tahu nih mana yang kena najis, mana yang enggak. Mana yang masih bernajis, mana yang enggak, antum enggak tahu. Gitu ya kasusnya. Atau antum punya beberapa pakaian. Namun sebagian dari pakaian antum haram. Hanya saja di sini antum enggak tahu mana yang haram dan seberapa yang jumlah yang haram. Itu muskilah. Masalah itu. Ya. Tapi ana akan jelaskan dulu, pakaian yang tahir adalah pakaian yang bebas dari najis. Enggak kena kencing, enggak kena kencing bayi, enggak kena apa enggak. Sebagaimana sekarang kita pakai suci. Ya, enggak ada sisi najisnya alhamdulillah. Taib. Sekarang ada pakaian yang najis. Pakaian yang najis. Yaitu yang terkena najis. Ya, mungkin pakaian najis ini memang tidak kelihatan najisnya, namun kita tahu bahwa ini kena najis dan belum kita cuci sehingga terwujud pada pakaian atau sebagian pakaian ini najasah hukmiyah namanya. Najasah hukmiyah, yaitu najis secara hukum. Dia najis secara hukum karena memang belum kita cuci. Ya, cuman kita yakin ada yang kena najis. Ya. Misal kita punya baju putih banyak, beberapa baju putih di hanger. Ya. Kemudian kita gendong anak dan setelah itu qadarullah terkena sedikit dari kucuran kencingnya misal. Ya, atau nempel pampersnya yang mungkin bocor atau gimana terkena di kita. Akhirnya lembab, sedikit lembab. Nah, kemudian kita enggak langsung mencuci pakaian tersebut, baik ditaruh, kita kelupaan, kita taruh di hanger. Nah, hanger ini kumpulan di lemari, kumpulan baju-baju putih kita yang sama, mereknya sama, semuanya warnanya. Ya, nanti kemudian ketika kita mau pakai, kita teringat bahwasanya tadi kan ini salah satu bajunya kena air kencing bayi. Maka dengan banyaknya baju putih ini, atau misal baju putihnya ada 3 misalnya, sama semua nih. Yang mana yang tadi yang kena kencing itu loh. Misalnya kita cuma punya baju itu doang gitu. Yang mana ya gitu kan. Ini kan terjadi istibah namanya. Istibah thiyabu zahiratin bi najisah. Yaitu mana yang suci, mana yang kena najis. Ini aduh, yang mana nih? Bukan ragu tetapi memang samar yang mana dari 3 ini. Ya, maka shalla fi kulli thawbin salatan bi'adadin najas awil muharram. Maka dia hendaknya salat untuk setiap baju 1 salat, tambahin 1 salat sesuai dengan
jumlah najisnya. Taib, jumlah baju yang kena najis berapa? Cuma satu. Maka dia wajib sholat berapa kali? 2 kali. Wajib sholat 2 kali. Kenapa 2 kali? Satu, untuk memastikan barangkali dia pakai baju yang najis. Dan satu, berarti memastikan persis bahwasanya dia telah bebas dari baju yang najis. Seandainya dia punya 5 baju, 3 baju ini potensi kena najis nih. Ya, 3 baju potensi kena najis. 2 baju enggak kena najis, maka sholatnya berapa kali? 4 kali. Dalam mazhab 4 kali. Ya, 4 kali dia sholat. Diulang 4 kali itu. Dengan baju beda. Jadi 4 baju beda dia pakai. Kalau misalnya dari 5 baju ini, dia merasa yakin atau merasa bahwa saya 4 baju itu kena najis, cuman 1 doang yang enggak kena najis, maka berapa kali sholat? 5 kali sholat. Oleh karena 5-5-nya harus dipakai tuh. Kalau dari 5 baju yang sama, dia yakin satunya doang yang najis, maka berapa kali dia sholat? 2 kali dia sholat. 2 kali dia sholat dengan baju yang berbeda. Ya, gitu. Hal ini untuk apa? Untuk memastikan bahwasanya jumlah pakaian yang kena najis itu telah tercover dengan sholatnya dan dia kemudian sholat, ya, memastikan sholat dia dengan baju yang suci. Ya, itu kasus A. Kasus B, terjadi istibah, yaitu kesamaran pengetahuan mana yang baju halal dan mana yang baju haram. Mana yang baju halal, pakaian halal, mana yang pakaian haram. Nah, pakaian halal dan haram. Pakaian haram ada 2 macam. Pakaian diharamkan ada 2 macam. Diharamkan karena hak Allah, itu pertama. Yang kedua, diharamkan karena hak manusia. Yang pertama diharamkan karena hak Allah, yang kedua diharamkan karena hak manusia. Tapi seperti apa diharamkan karena hak Allah? Contohnya, ya, yaitu pakaian-pakaian yang diharamkan karena Allah Ta'ala melarangnya bukan disebabkan hak manusia. Seperti apa? Kain sutra murni untuk laki-laki, ini hak Allah. Kain sutra murni untuk laki-laki ini haram karena larangan murni dari Allah Azza wa Jalla, dari syariat. Bukan karena hak hamba. Ya. Kalau terjadi istibah, dia misalnya nggak punya celana panjang, dia punya celana pendek, dan dia punya 3 sarung. Sarung salah satu dari 3 sarung ini, dan dia tidak bisa membedakan mana sarung di sini yang mana yang sarung sutra, mana yang bukan, dia nggak tahu. Ya. Tapi dari 3 sarung ini dia tahu salah satunya ini sarung sutra misalnya. Ya, misal saja, dan dia nggak ada penerangan atau gimana untuk melihat kayak bagaimana sarungnya. Misal satu sarung sutra, ya. Maka ini kan haram dia pakai. Dua lainnya sarung dengan lainnya. Maka berapa kali dia sholat? 2 kali. 1 untuk memastikan, 1 untuk, ya, memaklumi, ya. Nah, misal kita tahu ada produsen yang mengatakan ini sarung sutra asli. Ya. Dan yang dia punya saat itu, misal ketika safar, dia bawa 2 sarung, dua-duanya sama-sama dikategorikan sarung sutra. Ya. Dan dia hanya bisa sholat pakai itu saja. Ya. Karena dia nggak bawa celana, karena kemana-mana celananya pun celana pendek dan kemana-mana harus pakai sarung misalnya. Dan ketika safar cuma 2 itu saja dia bawa. 1 sarung sutranya dikatakan sutra murni 100%.
Satu lainnya itu sutra 50-50, 50% sutra murni, 50% sutra yang mercerized atau bahan katun mercerized. Jadi salah satunya haram. Ya, namun dia tidak bisa membedakan mana yang memang murni sutra, mana yang enggak. Dia enggak tahu. Enggak tahu nih yang mana. Lupa nih yang mana yang 100% murni. Perasaan sama aja deh gitu kan, karena enggak bisa membedakan bahan. Maka dia sholat 2 kali dengan 2 sarung yang berbeda itu. Begitu. Itu dalam mazhab Hanbali ya. Walaupun yang sahih adalah dia cukup 1 kali sholat dan dia harus membuat keyakinan pada dia manakah yang lebih kuat sucinya atau lebih kuat kehalalannya. Tapi begitu pula dengan muharram, pakaian diharamkan disebabkan hak hamba. Ya. Seperti pakaian hasil curian atau pakaian ghasab. Apa bedanya curian dan ghasab? Kalau curian berarti ini pakaian diambil secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang wajar. Ini pakaian curian. Tempat penyimpanan atau tempat yang wajar. Yang wajar disimpan di situ, ditaruh situ. Misalnya dari jemuran, maka ini mengambil dari situ namanya pencurian. Atau dari lemari orang, maka ini pencurian. Ya. Kemudian atau yang dighasab. Dighasab, pakaian yang hasil ghasab yaitu pakaian yang diambil terang-terangan secara paksa atau yang penting terang-terangan. Ya, maka ini ghasab. Semuanya haram, pakaian haram. Jadi haramnya bukan karena zatnya melainkan karena hak orang lain. Nah, taib. Sekarang dia punya pakaian itu, 3 pakaian. Satu pakaiannya dia yakini ini ngambil dari orang, tapi dia lupa mana yang hasil curi, gitu loh. Atau mana yang dia dapat atau dia beli dengan uang hasil nyuri. Mana itu dia terjadi istibah padanya. Maka kalau cuma 1 doang pakaian yang hasil curi atau semisal itu, maka dia sholat 2 kali dengan 2 pakaian berbeda. Ya begitu. Namun sekali lagi ini adalah apa? Mazhab Hanbali dan ini tidak kita amini, tidak kita ikuti. Yang sahih adalah bahwa saya dalam masalah ini yang sahih adalah tahari, yaitu mencari tahu betul-betul dan membuat keyakinan mana yang pakaian yang suci atau yang halal. Taib, bagaimana dengan hukum sholat dengan pakaian haram? Tentu itu dosa dari segi menggunakan yang haram. Namun bagaimana hukum keabsahan sholatnya? Baik haram karena zatnya, yaitu karena hak Allah, atau haram karena masalah lain yaitu hak manusia. Keduanya sama haram. Apakah sah salatnya? Maka terjadi khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya salatnya tidak sah secara mutlak. Tidak sah, ini pendapat pertama, tidak sah secara mutlak. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya salatnya tidak sah jika pakaian yang haram tersebut menutupi auratnya. Yang ketiga, bahwasanya salat tersebut tetap sah. Jadi ada 3 pendapat ulama mengenai apakah salat orang yang memakai pakaian haram itu sah atau tidak. Ya. Pendapat pertama, salatnya tidak sah secara mutlak. Ya. Tidak sah secara mutlak, yaitu mau gimana tetap dia tidak sah secara mutlak.
Maka kelaziman juga dari pendapat ini yaitu kalau dari pecinya itu hasil nilep atau minjem tanpa izin. Baju minjem tanpa izin. Ya, atau minjem paksa, enggak diridhoi oleh orangnya, maka ini tidak sah secara mutlak. Pendapat pertama gitu loh. Pendapat kedua, salatnya tidak sah jika pakaian curian atau pakaian haram tersebut menutupi auratnya. Adapun pakaian curian atau pakaian ghasab tersebut bukan yang menutupi auratnya, maka sah. Misal kalau misalnya pecinya hasil nyuri, pecinya doang, maka bagi pendapat kedua sah salatnya. Namun jika sarungnya sarung curian misalnya, ya sarung curian, dan dia nggak pakai celana dalam atau nggak pakai celana pendek yang menutupi aurat, sehingga yang menutupi auratnya itu sarungnya itu, sarung curian itu, maka bagi pendapat kedua tidak sah. Gitu, bagi pendapat kedua tidak sah salatnya. Karena pakaian haram ini berfungsi menutupi aurat yang mana dianggap seolah tidak berpakaian karena bukan miliknya, bukan haknya. Maka ibarat dia apa? Secara hakikat salatnya telanjang atau tampak auratnya, maka tidak sah salatnya disebabkan dianggap membuka aurat. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga bahwasanya salatnya tetap sah. Kenapa? Karena larangan yang terwujud di sini adalah larangan hal yang sebenarnya bukan zat salatnya, melainkan hal lain, yaitu mencuri dan memakai pakaian haram. Itu yang terlarang. Dan pendapat ini wallahu alam mudah-mudahan yang lebih sahih, bahwasanya salatnya tetap sah, namun dia berdosa dengan mengenakan pakaian haram. Dan dia tetap dianggap sah karena dia menutupi aurat sebagaimana zahirnya dia menutupi aurat. Maka insyaallah salatnya tetap sah. Jadi orang-orang yang salatnya dia dengan pakaian hasil curian, maka salatnya tetap sah secara fikih, namun dia berdosa. Ya begitu ya. Namun dia berdosa. Ini yang sahih. Taib. Untuk kitab Tahara mungkin kita lanjutkan setelah ini kitab jual beli. Ada pertanyaan ikhwan di sini yang tentang Tahara? Fadhil. Pakaian haram. Assalamualaikum. Yang tadi tentang pakaian haram. Kalau ya itu tetap sah, Ustaz. Cuman itu kan nggak baik ya kalau menggunakan pakaian haram untuk beribadah gitu. Untuk mungkin ada yang udah terlanjur kebeli barang KW. Itu gimana, Ustaz? Taib. Barang KW. Sebelumnya istilah KW ini kan kualitas. KW itu kalau pakai bahasa pabrik, KW itu original namun yang tidak lulus quality control. Artinya dia barang ori, itu KW. Beda dengan fake atau imitasi. Kalau barang fake atau imitasi, maksudnya fake atau imitasi, brand yang dipakai brand asli namun produsennya bukan dari resmi brand itu. Kalau itu yang disebut KW, maka haram berpakaian dengan pakaian itu. Selama dengan syarat dia tahu bahwasanya ini barang palsu. Faham ya sini? Ini kembali ke masalah jual beli nih. Kalau dia pakai itu salat sah salatnya, sah salatnya. Tapi gini, kembali ke yang tadi. Kita mulai dari masalah pengistilahan KW dan palsu atau imitasi. Ini hal yang berbeda. Yang lebih sahih, KW itu bukan palsu. KW itu adalah barang original yang tidak lolos quality control untuk produsen, untuk jadi bahan unggulannya. Ya, yang dipasarkan. Karena mungkin ada sedikit kecacatan, ya tidak sesuai dengan
kualitas yang terjamin gitu loh. Tapi dia original. Dan kadang-kadang yang KW itu di rebranding dengan brand lain, namun ditimpa juga dengan brand aslinya. Kadang-kadang seperti itu. Maka KW super, KW 1, KW 2 itu semua halal, boleh, nggak masalah. Ya, kalau ini nggak masalah. Ya. Namun yang mungkin yang antum maksud di sini adalah KW secara istilah uruf, bukan istilah pabrikan, tapi istilah uruf yang dikenal masyarakat awam bahwasanya ini maksud KW adalah barang palsu atau imitasi. Maka di sini lihat apakah logo brandnya itu persis sama. Misal kaos. Ya. Enggak semua orang paham kalau itu nama brand ternama. Ya kan? Kita kadang beli kaos asal beli kaos. Karena murah. 10.000 dapat 3 misalnya. Iya. Nah, yang penting beli. Mereknya Ralph Lauren misalnya. Kita nggak tahu kalau itu adalah brand ternama gitu loh. Makanya beli aja. Karena nggak tahu. Udah yang sebenarnya kelihatan bagus dah gitu. Maka apa hukumnya? Hukumnya boleh. Kenapa? Ketidaktahuan bahwasanya ini adalah merek brand ternama. Tapi kalau misalnya tulisannya Adidas dengan logo persis dan harganya 150.000 dua. Ini mimpi ini. Pakaian bekas Adidas saja enggak segitu, lebih tinggi harganya. Ini baju masih baru. Dan dia tahu bahwasanya Adidas tapi gini, orang awam itu ngira bahwasanya Adidas itu brand biasa. Ya, sehingga dia merasa 75.000 satu pieces, ya wajar lah. Ori lah. Maka ini insya Allah enggak masalah. Karena kejahilan, kebodohan dia. Tapi bagi yang tahu baju Adidas itu bisa di atas 300.000 dan kemudian dia beli dengan nama Adidas juga dengan harga 70.000, berarti kan dia tahu bahwa ini fake, ini imitasi. Maka haram. Haram dia beli itu. Ya. Begitu karena ilmunya, karena pengetahuannya. Bisa paham di sini. Nah, begitu. Ya. Adapun kalau misalnya pelesetan, mereknya Adimas misalnya, Adijaya, Adimakmur. Adimakmur kok kayak apa ya? Kayak bis ya. Ya. Atau Wadimor terus Wadimir misalnya. Maka ini enggak apa-apa. Karena beda. Ya, beda. Walaupun yang seperti ini sebenarnya menuju ke syubhat, hindari ya gitu, hindari. Ada Adidas gitu loh. Nah, begitu. Tetap sah, tapi dilihat dari seberapa pengetahuan dia. Begitu juga dengan baju bola. Baju bola itu sebenarnya nggak boleh kecuali dari official store yang bekerja sama dengan klub atau pemasaran klub gitu. Kalau kita beli versi diskon di toko-toko dan seterusnya dan kita tahu ini bukan dari official store dan harganya pun 75.000 doang. Ya. Maka sebenarnya enggak boleh. Sebenarnya enggak boleh. Kenapa? Karena itu kan yang dipakai logo klub. Brand klub gitu loh. Sebenarnya enggak boleh. Ya, lebih nggak boleh lagi ketika di belakang punggungnya ada nama orang kafir. Itu lebih nggak boleh lagi. Ya begitu. Kecuali dari apa? Official store-nya. Atau barang yang ori dari store. Barang yang ori dijual oleh store dari pabrikan yang memang official resmi bekerja sama dengan klub. Itu baru boleh. Misalnya antum pakai Persija. Ya. Nah kemudian ada teman antum bikin baju semaunya Persija gitu. Maka sebenarnya logo-logo seperti ini kalau memang dari Persijanya itu mengharuskan, tapi seperti enggak kalau Indonesia ya, seperti enggak serumit ini. Kalau misalnya mengharuskan beli yang asli, maka enggak boleh antum beli buatan homemade dari orang
semaunya. Begitu kalau ya gitu ya. Allahu a'lam. Begitu juga dengan parfum. Kalau misalnya kita beli yang namanya parfum Thailand atau parfum Singapura, itu barangnya sama dengan parfum ori. Misalnya Bulgari, dari merek Bulgari, U-nya kayak V gitu, Bulgari. Ya. Nah, di mall antum dapat misalnya bukan ruko ya, di outlet yang memang resmi, maka itu insya Allah ori. Tapi kan kadang-kadang ada outlet-outlet pinggiran yang cuman gerobak doang sama ini. Itu antum beli Bulgari harganya 450.000. Kalau mau aslinya betul-betul itu harganya 1,2 juta. Ini dia bilang ini ori Pak. Tapi ori Singapura. Istilah ori Singapura ini barang-barang palsu seringkali. Makanya dijualnya drop banget harganya. Baik. Kalau kita punya pengetahuan tentang aslian parfum dan harganya, maka haram kita beli barang-barang seperti ini. Ini bukan barang black market lagi, ini memang barang yang dipalsukan. Karena terlalu turun harganya gitu loh. Terlalu turun harganya. Kalau kita tahu ya. Adapun bagi orang yang awam, jahil, enggak ngerti, dikira emang segitu harganya, maka enggak apa-apa insyaallah. Tapi bagi penjualnya ini haram bagi penjualnya. Dan ketika pembeli tahu bahwa saya ini barang palsu, dia boleh khiyar al-ghaban, karena ditipu dia boleh mengembalikan barang itu dan minta uang balik karena saya merasa ditipu gitu. Kalau dia pakai dengan parfum itu, maka apa hukumnya? Bagi yang jahil ya udah enggak apa-apa karena dia enggak tahu. Tapi bagi yang tahu enggak boleh dia memalsukan seperti itu. Ya enggak boleh. Seperti itu. Itu namanya bukan bawang KW, barang palsu. Ya, bagi banyak orang itu disebut palsu. Begitu wallahu a'lam. Oke, sekarang kita menuju ke kitab Ar-Rawd Al-Murbi', kita bahas masalah jual beli sini insyaallah.